karena adanya nonton close atau penundaan penerbangan. Dan kini Susiarani akan bersama Anda dalam Live Report. Live Report, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Senang sekali kembali Sapa Sulsel. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meraih kesuksesan kita. Salah satunya importir barang. Tentu membuat kita penasaran. Ibu Pipit, anggota dari komunitas Raja Import. Alhamdulillah, selalu baik. Mengulas apa sebenarnya komunitas Raja Import ini. Kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, awal mulanya, waktu itu kondisi itu usaha yang survive. Saya juga harus backup usaha saya gitu, meskipun ini bukan usaha besar, meskipun ini cuma usaha kecil-kecilan, tapi ini harus di backup, ini harus kalau saya jualan, saya nggak punya keahlian apa-apa, saya nggak bisa buat apa-apa gitu. Mas jual, saya mikir, terus diajaklah sama salah seorang teman gitu, diajak ikut seminar, waktu itu. Ya udah yuk, saya mah naik. Menemukan banyak sekali manfaat ya. Bisa berdagang di sini, bisa ini. Waktu itu kan masih awal. Kita mau jadi pelaku gitu. Kalau bisa membuat kita terombang-ambing. Iya, benar. Dan akhirnya dari keputusan bergabung dengan komunitas Raja Import ini buah manis untuk keluarga Ibu Pipit ya. Iya. Oke, lalu kenapa negara Tiongkok atau China ini menjadi partner bisnis dari para importir? Iya, jadi ada beberapa. Mungkin menurut saya, karena biaya produksi yang rendah, seperti yang kita tahu, yang banyak ini kalau nggak dipekerjakan, pengangguran di mana-mana. Jadi, harga produksi mereka rendah karena upah pekerjanya rendah gitu, makanya biaya produksinya rendah. Dan lagi
inovasi. Mereka suka membuat barang-barang unik. Ada di dalam kayaknya cepat gitu. Mungkin di antara banyaknya ada yang pintar, banyak orang pintar di sana. Saudara, kenapa memang banyak dijumpai barang-barang produk sesuai dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan sama Ibu Pipit tadi. Nah, saudara, untuk Anda bisa Anda bisa datang ke seminar pada hari Sabtu tanggal sesi yang pertama dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau setengah 7 malam. Nah, ini seminarnya dilaksanakan di Hotel Swiss. Cara untuk bergabung ke dalam sesi. Jadi ketik nama Anda spasi sesi 1 atau sesi 2. Kirimkan SMS ini ke nomor 64, sekali lagi 081 ini di luar harga Rp150.000. Barang dari negara bisa pas sosial. Saudara, terima kasih Anda masih yang sudah menikmati indahnya menjadi seorang importir nih Bu ya. Iya. Seperti yang kita tahu, hampir 80% lihat sekeliling kita rata-rata made in China. Jadi hampir semua barang bisa diimpor dari China. Apa saja itu, seperti aksesoris, mesin produksi,
pun kami punya jalur untuk meng-SNI-kannya, menasionalisasikannya, seperti itu gitu. Jadi hampir semua barang bisa didatangkan dari sana. Oke, semua barang ini bisa Anda import dan Anda jual ke pasaran seperti itu, mulai dari perlengkapan elektronik, main, semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Oke, tapi dari gimana caranya nih? Iya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di antara kegalauan finansial keluarga saya waktu itu, akhirnya saya dan beberapa teman memutuskan untuk patungan mendatangkan sekitar 4 tahunan yang lalu masih jarang sekali ya ada di sini. Bahkan sekarang pun juga masih ada beberapa masyarakat yang baru mendengar ternyata ada powerbank seperti itu. Iya, benar-benar. Jadi waktu itu saya dapat Rp4.000 ditambah PPN, PPH, biaya masuk, ongkos kirim sampai ke tempat saya di Kalimantan waktu itu di harga Rp92.000 ya, kita bulatkan. Saya jualnya Rp350.000. Wow, ini keuntungan yang bisa didapat ini lebih dari 100%. Terus setahun kemudian saya jalan-jalan ke Bandung waktu itu. Saya lihat powerbank solar cell mirip waktu itu. Itu sudah setahun berlalu setelah saya jual 300. Saya masih untung tanpa ongkir. Pipit selaku orang yang sudah berkecimpung menjadi importir. Ikuti seminar cara mudah menjadi importir barang murah dari China. Yang terbagi ke dalam jam 6:30 malam. Lokasi seminarnya ini berada di hotel. Cara untuk mendaftar dalam sesi 1 ataupun sesi Anda yang tertarik bergabung ke seminar ini. Harganya adalah Rp250.000. Menjadi importir dan step-step atau tahap-tahap yang akan kita lalui. Semuanya itu sebenarnya tergantung pola pikir. Sebenarnya kalau dijalanin yang penting kan action. Gak susah gitu. Dan di sini kan Raja Impor untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Sudah dibantu loh ini, sudah dimudahkan. Kenapa? Terus
Saya pribadi deh, apakah uang seperti 1 juta atau 2 juta rupiah ini cukup nggak menjadi seorang importir? Ya. Oh, 1 juta saya patungan, jadi sama beberapa teman waktu itu tadi HPP-nya harga yang 1 juta, saya dapat 10 pieces. Dan 10 pieces ini dalam 2 hari saya sudah habis. Dengan keuntungannya, seperti saya bilang tadi, saya jualnya dengan harga 350.000 per piecesnya. Nah, itu saya putar lagi untuk saya ambil lebih banyak lagi, Jadi waktu itu saya berhasil menjual 100 pieces dalam waktu 5 hari. Baru nih, kan aneh gitu ya, unik. Sekali gitu. Nah, itu kan dia. Unik sekali gitu. Iya, dengan HPP 100.000 rupiah dan keuntungan untuk dilempar ke pasaran, harga jualnya ini lebih dari 100%. Wah, sangat menarik ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan dengan Ibu Pipit terkait dengan menjadi seorang importir. Namun di segmen ketiga, tetaplah bersama kami di Kapas Sosial. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasud, iri, dengki. Tidak suka orang lain bahagia. Susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV Independen. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Sebuah karya hasil komitmen jurnalisme yang tinggi, berani, terbuka, dan tegas demi mengungkap fakta. Kok bisa-bisanya membongkar Mahkamah Agung, Pak? Giginya seperti gigi buaya. Inilah tanah yang habis digali oleh polisi. Sudah mulai kelihatan itu. Minum air putih cukup. Air keran. Presiden sering nelfon sini, Pak. Itu nggak komen. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV Independen, terpercaya. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama setiap Selasa pukul 7 malam, Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Yang khawatir sebenarnya, mungkin juga pemirsa yang sudah menyimpan rasa penasarannya dan tertarik untuk menjadi seorang importir seperti Mbak Pipit, namun masih menyimpan pertanyaan. Masih sebenarnya akan cepat rusak atau bagaimana sih? Ya, memang Tiongkok adalah barang-barang yang cepat rusak, terus murah. Sementara dari pemerintah Tiongkok sendiri pun low quality, medium quality, dan high quality.
kita ngambil high quality sekalipun, kita masih bisa untung banyak. Kalau saya boleh berbicara, gerai homeware yang merah-merah, yang tetap orang datang kan dengan harga jual di Indonesia yang seperti itu. Bahkan tokonya berkembang sekali. Iya, nyatanya semua toko di Indonesia tersebar tokonya ya. Jadi dia ngambil high quality dan wow. Itulah harga aslinya. Itu udah harga high quality-nya ya, gitu. Jadi nggak gitu. Jadi makanya barang-barang dari China itu sendiri dianggap cepat rusak, rapuh lah seperti itu ya. Karena memang sebenarnya impor mengambil barang yang memang ditetapkan ini memang standarnya di baik, tapi jangan menjadi seorang importir yang seperti itu. Iya. Nah, komunitas Raja Import akan seminar berjudul Cara Mudah Menjadi Importir 2018. Acara 30 atau jam setengah 7 malam. Lokasi seminar bertempat di Hotel Swiss Bell Inn Panakukang, Jalan Boulevard nomor. Untuk bergabung ke seminar ini, registrasi, cara pendaftarannya Anda spasi pilihan sesi. Sekali lagi ketik nama Anda spasi sesi 1. 5777 dan 64. Sekali lagi nomornya 08. Ya, saudara, buruan kirim SMS sekarang karena Anda akan mendapatkan penawaran harga tiket seminar yang spesial dia dari Bu Pipit. Baik, Bu Pipit, gimana dengan prospek untuk menjadi seorang importir ini? Banyak importir ini cukup menjanjikan atau seperti apa ke depannya? Banyak yang bilang sama saya, ini nih, gara-gara ini nih yang bikin rupiah merosot. Kenapa kita tidak pandang dari sisi lain yang lebih positif? Kita bisa ambil, kita datangkan, lalu kita membuat satu produk, dan produk ini kan bisa kita lempar lagi ke pasar, gitu. Jadi kan bisa saling bersinergi. Ada perputaran. Ada perputaran. Nggak harus menjadi impor, gitu ya. Dibilang nggak cinta yang mendengar hal-hal seperti itu, bahkan di kalangan teman-teman saya pun banyak yang mengkritik. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa kita tidak lihat dari sudut pandang yang lebih baik? Skill kita dengan ini kita datangkan, lalu kita buat satu produk yang kan jalurnya untuk dipasarkan kembali ke luar negeri. Baik, seperti bahkan itu. Jadi juga membuka lapangan kerja. Benar sekali. Oke. Nah, di seminar nanti nih Bu Pipit, siapa yang akan menjadi pembicara dan apa saja yang akan dibawakan oleh Ibu Olivia Anto. Terus
cara bernegosiasi dengan meminimalisir resiko, meminimalisir kendala, tentunya kendala bahasa pastinya. Tipu gitu. Tidak sedikit yang bilang seperti itu, dan bahkan ada member kita pun supplier di sana gitu kan. Jadi jangan untuk pemula di web luar, web swasta, bukan web pemerintah China. Jadi di web swasta ambil barang, waktu itu kita sudah sarankan, sabar Pak, nanti aman gitu kan. Enggak dan nih ya ceritanya. Tapi ternyata kita transfer dan ternyata agen kita yang di sana lapor polisi. Saran yang bisa didapatkan dari teman-teman yang telah bergabung terlebih dahulu menjadi seorang importir, sharing pengalaman saja impor, siap membantu untuk langkah penanganan. Tiongkok ini sampai ke negara kita, mulai dari proses pemesanan deh, kita pesan ke Tiongkok, semuanya butuh berapa lama sampai barang benar-benar sampai ke depan kita? Kalau lewat, kan kita ada lewat udara atau lewat laut. Kalau lewat udara kalau lewat laut, sebenarnya perjalanannya kayaknya. Berarti ini karena, di pelabuhan ya? Iya, karena kan kita legal ya, jadi harus surat menyurat, semua kan harus diperiksa. Proses custom clear itu yang memakan waktu. Dan kita juga menjaga kualitas, cek dan rechecknya juga memang ini harus lengkap. Baik, terakhir saya persilakan untuk Ibu Pipit ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Sahabat Sulsel. Zaman berkembang seperti ini ya, gitu. Semua semakin maju. Kita nggak akan, percaya deh sama saya, kita nggak akan mau jadi penonton terus. Karena meskipun banyak yang bilang impor ini justru melemahkan ekonomi negeri kita, tapi seperti yang saya bilang tadi, cobalah dilihat dari sudut pandang yang lain gitu ya, di sudut pandang yang lebih baik gitu. Bisa kok itu diputar. Jadi pilot, jangan jadi penonton, jangan jadi Anda bisa memulainya dengan mengikuti seminar cara mudah menjadi importir barang-barang murah dari negara Tiongkok. Saya ucapkan terima kasih dengan kita di Sapa Sulsel. Dan
Sobat Rumah, apa kabarnya? Senang sekali saya Agustin dapat kembali menyapa Anda semua di Kashop. Ya, selama 3 bulan ke depan saya akan membahas tentang kesehatan. Pastinya informasi ini sangat berguna sekali. Seperti kita tahu bahwa setiap manusia tidak bisa terlepas dari stres. Dari mulai keluar rumah, dari pekerjaan, anak-anak pun juga bisa terkena karena masalah di pendidikan di sekolah. Dan juga hal-hal rumah tangga, bahkan pergaulan bisa menyebabkan kita stres. Namun yang membuat masalah jika stres menetap dan kesehatan kita terancam. Bagaimana caranya supaya tidak ada stres yang menetap dan kesehatan kita tidak terancam? Untuk itu telah hadir bersama saya ada Pak Kris Setiawan selaku produk spesialis yang sudah hadir di sini. Halo Pak Kris, apa kabar? Halo Gusti. Ya Pak Kris, kalau bicara tentang masalah stres, menarik sekali ya, karena stres itu tidak bisa dihindarkan. Benar nggak nih Pak Kris? Iya, jadi namanya stres, kalau kita masih hidup pasti masih stres ya. Kenapa? Karena kita pasti akan menghadapi masalah ya, mulai dari kita di rumah mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, keluar sedikit rumah macet, stres juga kan? Iya, benar. Di kantor tekanan pekerjaan, target dan semuanya.